Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu membahas masalah turunan fungsi. Namun ini adalah turunan fungsi lanjutan dari turunan fungsi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat-sifat dari turunan fungsi dan sebagainya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas, seperti ini. Pertama, yang akan kita bahas adalah kita akan menentukan sebuah persamaan garis singgung kurva pertama. Yang kedua adalah menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Yang ketiga adalah menentukan nilai maksimum dan minimum. Yang keempat adalah menentukan nilai stasioner. Yang kelima dan yang paling penting adalah penerapan atau kontekstual dari materi yang kita pelajari, yaitu menyelesaikan masalah dengan konsep turunan. Nah, masalah kontekstualnya, kita sudah tahu di jalan raya ada mobil, ada motor, dan sebagainya. Nah, salah satu konsep yang digunakan untuk bisa menghitung kecepatan dari sebuah kendaraan yang berjalan di jalan raya, salah satunya yaitu dengan konsep turunan. Seperti apa? Nah, kita pelajari satu demi satu. Pertama, kita akan mempelajari tentang persamaan garis singgung kurva. Nah, persamaan garis singgung kurva Y atau Fx ya, ini sama dengan Fx, jadi sama-sama saja, baik itu Y atau Fx sama-sama saja. Di titik A, di titik A-nya adalah A, FA. Kalau dulu Anda sering mendengar kata X di sini, berarti komanya adalah koma Y atau Fx. Fx itu sama dengan Y. Kita tahu, untuk menentukan persamaan garis, kita sudah tahu bahwa persamaan garis itu kita punya rumus. Y kurang Y1 sama dengan M, X dikurang X1. Nah, M-nya, M itu adalah gradien dalam sebuah garis singgung. Nah, untuk menentukan sebuah gradiennya, kita tahu bahwa gradien itu merupakan turunan pertama dari sebuah fungsi. Nah, bisa kita menggunakan aturan limit untuk menentukan sebuah turunannya, atau menggunakan konsep AX pangkat N yang sudah kita pelajari sebelumnya. Maka di sini persamaan garis singgung di titik A, FA adalah Y kurang FA sama dengan F aksen A dikali X dikurang A. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada tentukan persamaan garis singgung kurva Fx sama dengan X kuadrat di titik negatif 2,4. Kita tahu bahwa persamaan garis rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M, X dikurang X1. Nah ini ya. Negatif 2-nya adalah X1. 4-nya adalah Y1. Nah, kita cari dulu M-nya. Ya, cari M itu salah satunya gini. Fx sama dengan X kuadrat. Berarti F aksen X-nya adalah 2X atau turunan dari X kuadrat. Maka turunan dari X kuadrat adalah 2X. Ya, 2-nya dikedepankan, pangkatnya berkurang 1, jadi jawabannya adalah 2X. Nah, ini F aksen X 2X. Sedangkan kita tahu bahwa X-nya adalah negatif 2. Maka Y kurang Y1-nya 4 sama dengan F negatif 2. Mana F negatif 2 itu? Ini adalah Fx yang ada di sini. Kita sudah tahu bahwa F aksennya adalah 2X. Maka 2 dikali X-nya negatif 2. 2 dikali negatif 2 dikali X ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena di sini negatif dengan negatif dari X satunya adalah negatif 2, maka negatif dengan negatif adalah positif. Kita kalikan. 2 kali negatif 2, negatif 4, negatif 4 kali X adalah negatif 4X. 2 kali 2 adalah negatif 4, negatif 4 kali 2 adalah negatif 8. 4-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi positif 4, berubah tanda. Nah, maka persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan negatif 4. Karena negatif 8 ditambah 4 adalah negatif 4, maka persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan negatif 4 dikurangi dengan 4. Ya, salah satu contohnya adalah seperti itu. Nah, yang kedua, kita akan mempelajari sedikit mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Nah, misalkan bahwa F itu terdefinisikan pada selang I. Nah, ini maksudnya selang I ya. Dikatakan bahwa F naik pada I jika setiap pasangan bilangan A dan B dalam ini A lebih kecil B mengakibatkan FA lebih besar daripada FB. Kalau nilai A-nya lebih kecil daripada B, ya, nah ini kelihatan A lebih kecil daripada B.
maka mengakibatkan FA akan lebih besar daripada FB. Jadi jaraknya di sini. A ke B ini dikatakan sebagai fungsi naik. Nah, sedangkan untuk fungsi turun, dari sini kelihatan B ke C itu dikatakan sebagai fungsi turun. Kenapa? Karena untuk setiap pasangan A dan B, A-nya lebih kecil daripada B, yang mengakibatkan FA-nya lebih kecil daripada B. Itu yang dikatakan sebagai fungsi turun. Ya, terlihat perbedaannya di mana? Di sini FA yang satu lebih besar daripada FE, yang satu FA lebih kecil daripada FE. Contohnya seperti ini. Tentukanlah fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi kuadrat berikut. Nah, ini fungsinya fx sama dengan x kuadrat. Untuk menentukan f kuadrat, kita sudah tahu, kita bisa menggunakan tabel, misalkan ya. Tabel mulai dari angka 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, gambarnya akan seperti ini. Ya, tengah-tengahnya akan ada di sini di angka 0 karena fungsinya yang dicarinya adalah x kuadrat. Ke sebelah kiri ini x lebih kecil 0, sedangkan ya, di sebelah kanan y lebih besar 0. Ini harusnya x lebih besar 0 ya. Nah, namun kelihatan untuk menentukan fungsi turunnya adalah dari sini mendekati 0, sedangkan dari 0 ke atas dikatakan sebagai fungsi naik. Ya, itu menentukan dalam bentuk grafik. Contoh yang kedua, kita akan menentukan periksa naik dan turunnya fungsi-fungsi berikut. Untuk fx sama dengan 10 dikurangi x kuadrat pada selang 0,10. Nah, fx sama dengan 10 kurang x kuadrat ya, ini soalnya. Untuk f aksennya berarti kan diturunkan, ya. F aksennya adalah 10 dikurang 2x. Nah, sorry, ini harusnya 10x ya, jadi bukan 10. Kita tambahkan saja. Jadi, kita tambahkan di sini adalah 10x. Nah, 10x ya. Nah, di sini 10x. Nah, ini s hilang. Nah, 10x biar kelihatan. Oke. Nah. Oke. Nah, fx-nya 10x dikurang x kuadrat, maka f aksennya adalah turunan dari 10x adalah 10, turunan dari x kuadrat adalah 2x. Misalkan saja bahwa anggota itu kan antara 0 dan 10 ya, kita batasi saja dengan misalkan hurufnya huruf P. Di sini dibatasi bahwa 0 lebih kecil P lebih kecil P di antara 0 sama dengan 10 gitu ya. Jadi 0 P di antara 0 sama dengan 10, maka si P-nya itu tidak mungkin 0, tidak mungkin 10 ya, tapi antara 0 dengan 10, 1 sama dengan 9. F aksen P-nya itu 10 dikurangi 2P, tinggal ganti saja F dengan P lebih besar 0. Maka 10 dikurangi 2P lebih besar 0 ya, ini syaratnya ya, syarat lebih besar 0 ya, untuk P lebih kecil 5. Jadi hasilnya P-nya lebih kecil 5. Dari mana? Dari sini. 10 kita pindahkan luas, jadi negatif 10. Tinggal 2P, atau saya tulis biar lebih mudah. Nah, biar kelihatan oleh kita semua bahwa 10 ya, 10 10 dari sini saja biar mudah. Negatif 2P ya, lebih besar mana tanda? Nah, lebih besar negatif 10 ya. Itu perpindahan dari 10 ini ke sebelah sini ya, negatif 10. Nah, ini tinggal negatif ya. Nah, lalu enter lagi biar lebih kelihatan lagi bahwa P tandanya ketika dibagi dengan angka negatif 2 maka tandanya berubah ya. Jadi negatif 10 dibagi negatif 2 maka menghasilkan, nah sini, nah oke. Nah, maka menghasilkan P lebih kecil 5. Berarti F aksennya adalah 10 dikurangi 29. Dari mana ini?
Ini bukan 29, 2P. Ya, 2P. Nah, untuk P lebih besar 5, sedemikian sehingga untuk selang 0 ke 10, maka ini dikatakan sebagai fungsi naik dan fungsi turun. Jadi si P-nya itu lebih besar 5, berarti 6, 7, 8, 9. Ya, mungkin naik atau mungkin turun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menentukan sebuah nilai maksimum dan minimum dari sebuah fungsi. Ya, kalau kita perhatikan gambar seperti ini, ada fungsinya x kuadrat dikurangi 2, seperti ini. Nah, fungsi f(x) di x sama dengan 0 itu tidak naik dan tidak turun. Nah, sedangkan titik 0, negatif 2 ini, nah yang tanda merah ini, itu dikatakan sebagai titik stasioner. Ya, jika f aksesnya 0, ketika di x sama dengan a, f(x) tidak naik dan tidak turun. Nah, dalam hal ini FA-nya dikatakan sebagai titik stasioner yang ini. Sedangkan A, FA merupakan koordinat titik stasioner, titik koordinatnya dari titik stasioner tersebut. Ya. Nah, titik stasioner itu kadang-kadang bisa berupa titik balik maksimum atau titik balik ini. Ya. Kita perhatikan gambar-gambar seperti ini. Ini ada 3 gambar. Nah, yang pertama adalah DF-nya itu antara A dengan P. Ya. Nah, ini A dengan PA, A-nya nggak ketulis nggak apa-apa. Ini A, ini P. Ini dikatakan maksimalnya di mana? Nilai maksimalnya itu ada di B, di sini lihat. Titik ini. Ini adalah titik balik maksimal atau maksimal ya. Maka FB-nya adalah 0. Sedangkan di sini minimumnya adalah minimum di FA. Yang kedua, di sini antara P dengan D. P dengan D, minimumnya itu ada di C. Nah, FC, nah ini. C minimumnya, sedangkan maksimumnya ada di D. Ini dikatakan sebagai maksimum global, jadi paling atas, ya, nilai maksimum dari sebuah grafik yang paling tinggi. Nah, ini titik balik minimum yang paling rendah dikatakan minimum global. Sedangkan yang ketiga, ini keseluruhan. Ini antara A dengan D gitu ya, A dengan D, sini A dengan D. Nah, titik balik maksimumnya itu ada di mana? Ada di B. Ya, ini dikatakan sebagai maksimum global, sedangkan titik balik minimumnya di mana? Ada di C. Ini kelukannya dah. Kelukannya di C. Jadi tadi maksimum dan minimum itu tergantung grafiknya. Kalau ke bawah seperti ini dikatakan titik balik minimum, sedangkan kalau ke atas dikatakan titik balik maksimum. Sekarang contohnya seperti ini. Tentukan nilai maksimum dan minimum f(x) sama dengan 2x kuadrat dikurangi x untuk df-nya ya. Ini antara negatif 1 dengan 2, dan negatif 1 dan sampai dengan 2-nya itu masuk karena pakai sama dengan seperti ini. Nah, oke. Langkah pertama adalah kita harus menentukan fx. Fx-nya adalah soal ya, 2x dikurangi x, di mana f aksennya adalah turunannya 4x dikurangi 1. Nah, 4x dikurangi 1 itu kita sudah tahu bahwa f aksen itu sama dengan 0 ya untuk menentukan maksimum atau minimum. Maka x-nya kita pindahkan satunya, jadi asalnya negatif 1 jadi 1, 4-nya dikebawahkan jadi 1/4. X-nya adalah 1/4. Nah, untuk 1/4-nya kita masukkan kemana? Ke fungsi yang ada di sini. Ya, fungsi soal. Jadi 1/4, 2 kali 1/4 kuadrat dikurangi 1/4. Ini dihasilkan negatif 1/8. Itu yang pertama ya. Itu adalah dari turunannya. Yang kedua, kita masukkan lagi daerah yang masuk di sini, daerah awal dan daerah akhir. Di daerah awal kita masukkan negatif 1. Jadi 2 kali negatif 1 dikuadratkan dikurangi 1 sama dengan, kalau kita hitung, maka hasilnya 1. Karena 1 dikuadratkan, negatif 1 dikuadratkan 1, 1 kali 2, 2, 2 dikurangi 1 adalah 1. Nah, ini yang akhirnya kita masukkan juga. 2 pangkat 2, 4, kali 2, 8, dikurangi 2 adalah 6. Ya. Jadi, yang paling kecil mana? Ini negatif 8. Maka negatif 8 dikatakan sebagai nilai minimum. Ya, nilai minimumnya. Nilai maksimumnya mana? Ya, paling besar. Ya. Yang berikutnya adalah nilai stasioner. Nah, nilai stasioner ini, misalkan ketika ada Y sama dengan Fx, dapat diturunkan X sama dengan C. Fungsi Y sama dengan Fx memiliki nilai stasioner adalah Fc, di mana F aksen C-nya adalah 0, sama dengan 0. Ya, dikatakan sebagai titik stasioner. Tentukan nilai stasioner fungsi dari 3x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5.
Ini kan stasioner. Stasioner itu F aksen sama dengan 0. Ya, sorry. Kita turunkan dulu. Kita sudah tahu bahwa syarat dari stasioner adalah F aksen sama dengan 0. Jadi turunan sama dengan 0. Jadi kita turunkan dulu. Turunan dari 3x kuadrat adalah 6x. Turunan dari negatif 6x adalah 6. Turunan dari 5 adalah 0. Jadi nggak ditulis. Ini turunannya. Nah, stasioner itu adalah turunan sama dengan 0. Maka 6x dikurangi 6 sama dengan 0. X-nya berapa? Pindahkan 6-nya. Jadi negatif 6 pindah ke kanan jadi 6. 6-nya pindahkan ke bawah. 6 per 6, 1. Nah, X-nya adalah 1. Sedangkan titik stasioner itu adalah A atau FC-nya gitu ya. C, FC-nya disebut titik stasioner. Maka kita masukkan lagi. Angka X1 ini kita masukkan kemana? Ke soal. Ya, ke sini, ke F1-nya di sini. Nah, FC-nya. Kita sudah menentukan C-nya. C-nya adalah 1. FC-nya kita masukkan ke soal lagi. 3 kali 1 kuadrat dikurangi 6 kali 1 tambah 5 sama dengan 2. Jadi titik stasionernya adalah 2. Ya. Ini masih contoh soal yang sama. Nah, ini penerapan turunan fungsi. Jadi penerapan turunan fungsi ini banyak digunakan di materi-materi yang berkaitan dengan fisika, gitu ya. Turunan fungsi dengan fisika. Berarti secara konsep kalau Anda sudah mau mempelajari fisika, Anda matematiknya bagus akan lebih mudah. Jadi matematik membantu Anda untuk belajar fisika. Misalkan gini, sebuah bola dilempar vertikal ke atas. Ya, vertikal ke atas ya. Dalam waktu T detik. Ketinggian yang dicapai oleh bola dengan persamaan HT sama dengan 72T dikurangi 9T kuadrat. Pertama kita akan menentukan ya sehingga bola tinggi tersebut atau tinggi bola tersebut itu maksimum. Yang kedua, tinggi maksimum yang dicapai bolanya berapa? Nah, untuk menentukannya, kita sudah tahu untuk menentukan nilai maksimum adalah HT kuadrat. Maksudnya apa? Turunan dari sebuah fungsinya sama dengan 0. Maka turunan dari 72T dikurangi 9T kuadrat adalah 72 dikurangi 18T. 72T diturunkan jadi 72. 9T kuadrat diturunkan jadi 18T. Kita buat sama dengan 0. Ya. 0 sama dengan 72 dikurangi 18T. Pindahkan 18T-nya. 72 dibagi 18 adalah 4. Selama 4 detik, jadi waktu yang ditentukannya 4 detik untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, tingginya berapa? Kita tinggal masukkan lagi. Kemana? Ke sini. Ya, HT-nya kan ini. Tingginya ke sini. Kita sudah tahu waktunya adalah T detik atau 4 detik. Kita masukkan 72 kali 4 dikurangi 9 kali 4 pangkat 2. 72 kali 4, 288. 9 kali 4 pangkat 2, 16. Berarti 9 kali 16, 144. 288 dikurangi 144 adalah 14 meter. Jadi waktu yang diperlukan untuk ketinggian maksimumnya yaitu 4 detik dan tinggi yang dicapainya adalah 144 meter per detik. Ya. Pertemuan kita untuk saat ini sampai sini. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan hari ini yang kita bahas bersama. Ya, soalnya banyak, kita bisa menentukan seperti ini. Ya. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Lain kali kita menggunakan Zoom untuk pertemuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.